Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk di al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9 di safhah sabi'ah ba'da ya wal khamsun 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak seperti wanita. Laki-laki tidak seperti wanita. Kata penulis, hadihi qaidatun minal qawaidil qur'aniyatil azimah. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Quran yang sangat agung. Allati hiya atharun min athari kamali ilmillahi azza wa jalla wa hikmatihi wa qudratihi fi khalqihi. Yang ini merupakan asar. Jadi pengaruh dari kesempurnaan ilmu Allah. Sempurnanya ilmu Allah menuntut laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hikmah Allah menuntut laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maha kuasanya Allah dalam makhluknya, jamaah hormati, menuntut laki-laki tidak seperti perempuan. Laisa dzakaru kal untha. Wa hadil ayatu ja'at fi siyaqi qissati imra'ati Imrana. Yang ayat ini nanti datang dalam konteks kisah istrinya Imran, ibu daripada Maryam alaihi salam. Kisahnya, istrinya Imran itu mengatakan, idza qalatil imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar untukmu, apa yang ada dalam perutku ini nanti muharraran, sebagai hamba yang mengabdi kepadamu. Jadi ketika hamil itu Maryam itu sudah dinadarkan, pokoknya nanti kalau lahir kelak akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terima dariku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, ketika hamil, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi setelah melahirkan, jadi ketika hamil bernadar seperti itu, kemudian ketika melahirkan, lahir perempuan. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tahu
terhadap apa yang dilahirkan. Kan laki perempuan itu termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang tidak boleh berlebihan ketika diberikan anak laki-laki. Kan kadang kalau orang awam begitu lahir anak laki-laki, yo pinter tenan toh. Anak pertama lanang. Itu perangnya jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu kalau punya anak laki-laki bangga, anak perempuan aib. Makanya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Makanya mereka mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Muhammad abtar. Muhammad itu putus barokah. Karena semua anak laki-lakinya putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 3 yang laki-laki meninggal ketika kecil. Saudara yang saya hormati, Allah Maha tahu. Misalkan lahir laki maupun perempuan, Allah Maha tahu. Walaisa dzakaru kal unsa. Cuman memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tidak sama dengan perempuan. Fisiknya berbeda. Namanya berbeda. Kalau laki dikasih nama perempuan, ya nggak cocok. Nggak cocok. Perempuan dikasih nama laki-laki, ya nggak cocok. Ya walaupun kalau Jawa laki dan perempuan itu kadang cuman jeneng keri dhewe sing beda. Marno lanang, Marni wedok. Ya gimana gitu dah ya. Ya. Saudara yang saya hormati, tapi sekali lagi nggak sama laki-laki dan perempuan. Wa ini sama itu Maryam. Aku menamainya Maryam. Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku perlindungkan dia kepadamu dan keturunanmu dari syaitan yang terkutuk. Saudara yang saya hormati, munculnya kaidah laisad dzakaru kal unsa itu kisah istrinya Imron ketika hamil. Ketika hamil ini ayat ini kalau diperluas pelajarannya banyak sekali. Salah satunya nadar. Nadar itu seseorang mewajibkan dirinya satu amalan yang tidak wajib. Ya, karena sesuatu yang dia minta. Itu nadar. Kemudian ada pelajaran misalkan masalah laki dan perempuan kelahiran itu Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya para ulama ketika kelahiran anak, sikap pertama kali ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelentruk. Saya pernah di mana itu ada orang mengharapkan anak laki-laki. Lahir wedok meneh. Itu langsung rupane besengu wedok neh sing diseneni malah bojone. Goblok. Wah, ngeri anak mesti wedok. Lah itu namanya tidak mengetahui tentang ini. Laki dan perempuan itu merupakan yahabu lima yasa inasa wa yahabu lima yasa dzukura. Itu semua tak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, maka khulasatul kisah, ringkasan kisah, anna imra'ata Imron qad nadarat ayyakuna mauluduha al-qadimu khadiman li Baitul Maqdis. Jadi istrinya Imron itu telah bernadar supaya nanti yang dilahirkan itu ditawarkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tapi tatkala anak itu dilahirkan, qalat mu'tadziratan, berudzur. Waduh, perempuan kalau memang langkah, sikap, semuanya aktivitas itu lebih bebas laki-laki. Apalagi berkaitan dengan Baitul Maqdis. Ya, berkaitan dengan rumah Allah. Saudara yang saya hormati, berudzur, walaisa dzakaru kal unsa, ya Allah, tapi anak saya ternyata perempuan. Ya, li'anna qudratad dzakar ala hikmati Baitul Maqdis. Karena kemampuan laki-laki untuk pelayanan terhadap Baitul Maqdis, saudara yang saya hormati, itu lebih kuat. Wal qiyamu bi a'ba idzalika aktsara minal unsa. Jadi ketika melakukan tanggung jawab terhadap pelayanan Baitul Maqdis, laki-laki ya lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan jabalahullahu ala dhafil badani, secara badan lemah, fisiknya lemah. Kalau laki-laki ya kuat, kalau perempuan lemah fisiknya. Kemudian wa ma yulhikuha minal awaridit tabi'iyati,
apa yang mengikutinya dari halangan-halangan yang merupakan tabiat-tabiat yang perempuan, tabiatnya perempuan. Itu bertambah lemah. Seperti perempuan mengalami haid. Perempuan mengalami misalkan setelah melahirkan nifas. Itu nambah lemah. Tambah lemah. Makanya beliau berudzur, ya Allah, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Padahal aku nadarkan kelak kalau lahir itu khidmat kepada Baitul Maqdis. Saudara yang saya hormati, walaqad bayanal Qur'an hada tafawuta bainal jinsaini fi mawadhi'a katsiratin. Dan sungguh Quran telah menjelaskan perbedaan dua jenis ini di tempat yang sangat banyak. Contoh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min anwalihim. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin bagi para wanita? Allah karuniakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Laki-laki, fisik misalkan lebih kuat. Akal misalkan lebih cerdas. Nanti akan diterangkan perempuan itu kalau selesai nifas atau kondisi hamil, itu akalnya mengkerut. Makanya gampang lali. Gampang laki. Kalau laki-laki tidak mengalami. Nah, itu kelebihan laki-laki. Kalau perempuan punya masalah, kalau laki-laki itu meneng golek solusi. Makanya kalau ada laki-laki wis menyendiri kemudian nggowo kopi pahit, itu cari solusi itu. Cari solusi. Tapi kalau meneng nggowo HP, wah delik-delik, tolak-tolek, wah kuwi ngopo kuwi. Ngopo. Lah ini saudara hormati, tapi kalau perempuan ada masalah, nangis, emosi, nggak sama laki-laki dengan perempuan, nggak sama. Wahumur rijal, mereka para laki-laki itu dengan perempuan berbeda. Nanti dalam ayat yang lain, walirijali alaihinna darajah, laki-laki atas mereka ada tingkatan, ada tafdilu darajati riasah, kelebihan derajat kepemimpinan, penjagaan, himayati damar. Kemudian dari kehinaan, laki-laki lirijal ala nisa bihadi nawahi, punya kelebihan dengan perempuan dari sisi-sisi yang disebutkan. Sisi-sisi yang disebutkan. Sehingga kedudukan ini tujibu alaihim iqta az-zaujat jami'al hukuk ala tilahunna. Maka laki-laki dituntut untuk memberikan kepada para wanita itu seluruh hak-hak mereka. Laki-laki dituntut, ya sudah tunaikan hak. Sebagai laki-laki, oh pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga, ini cukup kecil ya. Pemimpin keluarga, penanggung jawab nafkah. Kamu kasih tempat, kamu kasih pakaian, kamu kasih makan. Kemudian pemimpin keluarga, mengambil keputusan. Makanya di antaranya kalau seorang perempuan memiliki suami tapi suaminya tidak memiliki jiwa kepemimpinan, dilatih. Jangan bojoku ya gur ngah-ngoh. Ya bojone dunekne ngah-ngoh. Ya kalau kondisi suaminya seperti itu, kamu latih. Gimana melatihnya? Walaupun mungkin si istri sudah punya pertimbangan. Ini keputusannya kita sing apik A. Jangan langsung putuskan. Suaminya ditarik, piye Mas? Menurutmu? Walaupun dalam benak dia paling jawabannya ramutu paling. Sudah maklum, tapi dilatih. Kalau misalkan keputusannya cocok dengan menurut pertimbangan istri, dikuatkan. Mantap iki Mas. Ya, ini namanya dilatih supaya nanti laki-laki memiliki kepemimpinan. Ya, tunaikan haknya istri. Wa an yatasamahu an ba'di hukukihim, dan dituntut lapang dada terhadap sebagian hak mereka. Kalau haknya istri, suami tunaikan. Tapi kekurangan mereka dimaklumi. Sampai nanti dalam hadis, la yafra mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya min akhar. Jangan seorang laki-laki membenci istri. Jangan mukmin laki-laki membenci seorang wanita istrinya. Kalau dia lihat ada sisi kekurangan, dia timbang dengan sisi kelebihan. Ada yang gak suka dari satu sisi, dia akan suka sisi yang lain. Haknya ditunaikan, kekurangannya lapang dada.
Kekurangannya lapang dada. Piye bojomu ngomong itu wis. Ora ana titik koma. Itu ngomong itu ntrotos wae. Ya, tapi ya alhamdulillah. Dadi omahe ora sepi misalkan. Dia lihat sisi kelebihan. Lihat sisi kelebihan. Nanti rumah tangganya akan baik. Ini sekup kecil kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga. Demikian pula jami sarmati wa yatarafa'u an kulli ma yujibu syagba wa yanzuru ila nisa nadra atfin wa rahmatin. Demikian pula ya, meremehkan semua perkara yang bisa memunculkan kegaduhan. Memunculkan kegaduhan. Ini perempuan, ada istri, kekurangan-kekurangan ini. Ya wis lah meneng, dimaklumi. Dimaklumi. Ya, tak turuti wis ndak dino padu no. Nanti dalam rumah tangga kan begitu. Dalam rumah tangga itu sampai seseorang dalam memilih pasangan 100 ekor onta dihadapkan kepada dia, pilihan siji. Belum tentu cocok itu. Belum tentu cocok. Lihat onta, wah ini jelgere gagah ini. Ya, gede dhuwur gitu. Wah seneng. Tapi ndelok mangane, wah bolos nih. Ya. Lihat perempuan misalkan, wah ini nih. Wis bodinya. Tapi ndelok mangane, waduh, boros. Ada misalkan onta, mangane, wah nyimit-nyimit, ngirit ini. Ya, ngirit. Tapi ternyata begitu dinaiki, ayo, jak perjalanan safar, melakoni telemek. Kapan tekane itu? Sama misalkan seseorang lihat perempuan, wah ini, openane gampang ini. Opo-opo doyan. Tapi ternyata lah kok nyambut gawe isa-isa gelas aja misalnya 2 jam lagi rampung. Gelas piro? 5. Wah, ya nggak akan selesai. Saudara yang saya hormati, maka jangan remehkan segala sesuatu. Ya, dituntut seseorang itu, wis lapang dada, kemudian menutup mata, tapi memandang perempuan itu dengan pandangan kasih sayang. Wayan duru ilan nisa nadrul atfin warahmah. Fahadil jumlah yajibu anturtafa'a biru'usi rijal ala mujarrati nisa. Nah ini globalnya ini menuntut supaya laki-laki itu angkat kepala mereka ya untuk pertahanan para wanita. Jadi jangan bebani mereka, jangan urusi mereka alat tois wa za'nahfah. Gegabah, sembrono, bodoh. Dituntut seseorang. Kalau laki-laki beda dengan perempuan, ya memang. Sampai ada orang bertanya, apakah seorang laki-laki itu ya berkasih sayang dengan perempuan? Bukan hanya berkasih sayang, justru dituntut sabar terhadap kekurangannya. Dituntut sabar terhadap kekurangannya. Kalau seorang curhat tentang istrinya, nggak akan diketemukan kesempurnaan. Nggak diketemukan kesempurnaan. Tapi saudara yang saya hormati, tunaikan hak mereka. Kekurangannya kita kasih maaf. Tapi hak mereka tetap ditunaikan. Contoh, dibawakan ucapan Ibnu Abbas, ini uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Kata Ibnu Abbas, saya suka untuk berdandan untuk istri sebagaimana saya suka istriku berdandan untukku. Itu namanya penunaian hak. Kan kadang seorang laki-laki nuntut. Ya nuntut. Apa tuntutannya? Memiliki istri, istrinya itu sempurna. Sempurna. Piye? Ya bodine itu ya digoncenge orang ngisi-ngisi inilah. Ya. Tapi laki-laki sendiri tidak memperhatikan. Ngomong sama istri, mbok sing bantalmu ngisor itu dilongi gitu loh. Bantal ngisor apa? Ini lah ini. Ya. Jadi yang gede goncengnya itu ganjel gitu loh. Bantalnya mbok gowo toh, ya. Tapi sang suami tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Ya kowe yang ngono, ya. Jangan seseorang menuntut pasangannya memiliki kelebihan tapi dia sendiri tidak memperhatikan. Lah mbok kira hanya kamu yang punya selera memiliki istri yang lebih. Istri pun juga begitu. Istri pun juga begitu. Kamu menang nggih nang omah meneng wae sing didelok itu wong Korea bencong-bencong itu. Wah. Itu istri ini wis bayangke gitu loh, bayangke. Bojo kok rupane ora kaya wong Korea. Nah seperti itu. Saya pernah itu ada curhatan dari keluarga itu jauh, Jakarta. Jadi sampai suaminya itu
Itu kalau kerja kon nggawa ini apa? Takbir surya. Wong lanang kon nggo takbir surya itu loh. Kenapa? Engko ndak ireng. Iya. Isen jan ngaji katanya bojone ireng. Sampai seperti itu. Jadi intinya wanita pun memiliki tuntunan, memiliki tuntutan sebagaimana seorang laki-laki. Ibnu Abbas beliau suka untuk berhias karena beliau juga suka istrinya berhias. Kalau orang nggak memperhatikan, sering itu di jalan, sing perempuane pakaiannya itu masya Allah berukut rapi, sing lanange sportan. Loh, itu ada yang guru itu dulu kasih contoh, ngono kuwi piye? Ngono kuwi piye? Kan orang memandang, wah 180 derajat. Lihat perempuannya, wah syar'i. Lanangnya, ya seperti itu. Nanti saudara yang saya hormati nggak seimbang, nggak seimbang. Laki-laki punya kewajiban, sebagaimana dia juga menuntut hak dari istri. Walaupun tadi sudahlah, karena laki-laki itu punya kelebihan, tunaikan hak mereka, kekurangan mereka itu berlapang dada. Tapi Ibnu Abbas, ulama dari kalangan sahabat, saya suka berhias sebagaimana saya suka istri saya berhias. Aneh ngomah misalkan di hadapan istri, kita seneng istri kita ambune yo seger. Ambune yo seger. Ya kita juga adil. Aduh surung to Mas. Ora satu wis gelem kowe. Walah. Iya. Lah tuntutannya kepada istri aja baune sing seger. Kowe aja remason terus gitu loh. Ya. Tapi suami minyak telon apa padha wae nanti. Ini saudara yang saya hormati permisalannya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Karena memang mereka itu semisal bagi suami berkaitan dengan hak. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Dengan cara yang ma'ruf. Wa ma uhibbu as antandifa jami'a haqqi 'alaiha. Dan aku tidak suka untuk aku bersihkan seluruh hakku atasnya. Tidak suka kalau misalkan semua hakku aku bersihkan, wis ben lah. Saya juga pengen hak saya dipenuhi. Walirijali alaihinna darajat. Ya, saya pengen hak saya dipenuhi. Cuman saya juga sangat ingin hak mereka itu saya penuhi. Banyak orang menuntut istrinya, mbok kamu itu istri ya, hiasan dunia yang paling berharga. Kan adunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan. Perhiasan paling mahal itu wanita solehah. Menuntut kamu itu seperti ini, seperti ini. Coba itu diarahkan kepada dirinya. Apakah kamu seperti ya saudaraku yang saya hormati, suami seperti ini, seperti ini? Ya. Kadang orang menuntut memiliki istri seperti Khadijah, seperti Aisyah, tapi dirinya tidak mau memperbaiki diri sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau ketemu wanita yang cerdas, jawabannya, "Mbok kamu ngaca. Ngaca. Levelmu kuwi ya kaya aku iki," gitu loh. Kalau kamu nuntut lebih, nanti malah jomplang. Saudara yang saya hormati, ini. Bal yuqalu, bahkan dikatakan, inna ba'da ma jabalallahu alaihi al-unsa wa huwa nau'un minal kamal fi haqqiha. Bahkan sebagian itu mengatakan apa yang Allah tabiatkan kepada para wanita itu merupakan jenis kesempurnaan bagi wanita. Bagi kita kurang, justru bagi perempuan itu mungkin keistimewaan. Mungkin keistimewaan. Wa in kana naqsan fi haqqi rijal, walaupun bagi laki-laki mungkin kurang. Contoh, ala tara anna dhafal khalqi fil ajzi anil ibanati fil hisam aibun naqisun fi rijal. Tidakkah kamu melihat kalau fisik lemah ya, kemudian tidak mampu menampakkan misalkan ya, tidak mampu menampakkan misalkan ketika ngomong ora tegas, ketika berselisih itu ora gagah misalkan, itu bagi laki-laki aib. Bagi laki-laki aib. Iya. Rekoso sithik gembreneng. Kepanasan, wah, semerempengi ning awak gembrebek. Kademen masuk angin. Nah, itu bagi laki-laki aib. Bagi laki-laki aib. Pembicaraan misalkan dalam persengketaan, klemek ngalah, itu bagi laki-laki aib. Bagi laki-laki aib. Tapi lihat, saudara yang saya hormati, bagi laki-laki aib ma'annahu yu'addu min jumlati mahasinin nisa.
allati tajdabu ilaihal qulub. Tapi bagi perempuan itu dihitung merupakan kebaikan wanita yang menarik kepadanya hati-hati. Wong lanang ngomong klemak-klemek itu aib, tapi kalau perempuan halus ngomong itu. Misalnya bojoku ngomong kaya ngono kuwi, apa ora bahagia katanya. Bagi perempuan menarik hati. Fisik misalkan laki-laki. Itu kalau fisiknya wis lengene cilik ya, ndredeg ya. Itu mungkin satu sih bagi laki-laki aib, tapi bagi perempuan Masya Allah. Ya itu wah Masya Allah. Itu bagi mereka merupakan kesempurnaan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bagi perempuan itu kesempurnaan, bagi laki-laki aib. Wong wedok itu nangisan kadang satu sih malah kesempurnaan itu. Tapi yang mau lanang coba. Nangisan. Lanang kok cemen, mbok nganggo rok wae katanya. Itu aib karena laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hada huwa hukmullah al-qadari. Ini hukum Allah secara qadari. Secara qadari, secara penciptaan, secara kauniyah. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Dan ini hukmul a'lam bil hikami wal masalih. Hukum zat yang paling tahu tentang hikmah dan kemaslahatan. Tentang hikmah dan kemaslahatan. Kalau laki, kalau perempuan podo watake. Anak-anak itu sudah. Itu kuabe bundas loh. Calanang itu kalau laki-laki ngurusi anak rewel apa? Nangis ra meneng tapuk gitu. Tapi kalau perempuan enggak itu gendongi, ya, apa-apa dituruti gitu. Apa-apa dituruti. Sudah. Kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu memiliki perangai yang sama. Perangai yang sama. Itu anak sakit enggak ada yang ngurus itu. Coba kalau anak sakit nangis wae. Pak kemana? Aku tak turu kono, rasa turun yang kene keberbekan itu. Tapi kalau ibu itu sambil ngantuk-ngantuk anaknya digendong. Anaknya digendong. Kalau anak sakit, semua perangainya seperti laki-laki. Orang mungkin kopen itu. Ini Masya Allah. Jadi saudaraku yang saya hormati, ada hikmah, ada kemaslahatan. Hada kalamul ladzi khalaqal khalqa. Ini ucapan pencipta makhluk. Wa alima ma bainahum minat tafawuti wal ihtilaf. Yang paling tahu di antara mereka berkaitan dengan tingkatan dan perbedaan-perbedaan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukanlah Allah yang paling tahu terhadap siapa yang Allah ciptakan, dan Allah al-latif, zat yang maha lembut, lagi maha menghabarkan. Yang lagi maha menghabarkan. Lah nanti bercabang. Tafarra'a ala dzalika ihtilafu baina dzakar wal unsa fi jumlatin minal ahkami syar'iyyah. Nanti cabangnya kalau secara qadari dengan hikmah Allah dengan kemaslahatan enggak sama. Tapi secara syar'i itu pun laki-laki dan perempuan tidak sama. Wa in kana fil asli sawa. Walaupun secara asal sama. Apa secara asal sama? Laki-laki dan perempuan sama wajib taat kepada Allah dan Rasul. Sama dalam hak untuk mendapatkan jannah. Makanya ada dalam ayat man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan didasari iman. Meraih jannah sama, bukan pengen wong lanang tok. Iya. Kan ada kayak ayat itu laki-laki nanti disediakan bidadari jannah. Sing perempuan diwehi apa? Ya bidadara. Kalau laki dikasih bidadari, perempuan juga begitu. Makanya azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Ya sama nanti. Kalau berkaitan tentang hukum syariat, asalnya sama. Tapi dalam beberapa macam itu berbeda. Wa hadzal ihtilafu fil ahkami syar'iyyah baina dzakari wal untha raji'un ila mura'ati tabi'atil mar'ah. Perbedaan hukum syariat laki dan perempuan kembali memperhatikan tabiat wanita. Disesuaikan dengan tabiat wanita dari penciptaan, watarki bihal akli, kemudian kombinasi akalnya, kombinasi jiwanya, dan selain itu dari bentuk-bentuk yang berbeda, layun kiruhal al akla, ya layun kiruhal uqala, yang orang berakal itu tidak mengingkari. Wanita itu fisiknya beda, kombinasi akalnya beda, jiwanya berbeda.
Wal munsafuna min aidinin. Demikian pula orang-orang yang adil dari semua agama enggak mengingkari. Enggak mengingkari. Apalagi agama-agama jamaah hormati yang mereka masih berpegang dengan kitab-kitab yang turun dari langit, enggak akan mengingkari. Enggak akan mengingkari. Wal ya'lamal mu'min hahuna qaidatan tanfa'uhu fi hadzal maudhi. Supaya nanti seorang mukmin itu tahu kaidah yang memberikan manfaat pada pembahasan ini, pada tempat ini dan tempat-tempat yang lain. Ya, ana syar'a la yumkinu an yufarriqa baina mutamatsilaini. Enggak mungkin syariat itu membedakan dua yang sama. Kalau dua yang sama kok dibedakan, enggak mungkin. Enggak mungkin syariat seperti itu. Tapi sebaliknya, la yajma'u baina mutanaqadaini. Enggak mungkin syariat itu juga mengumpulkan dua yang bertolak belakang. Kalau sama, enggak mungkin dipisahkan. Tapi kalau memang berbeda, enggak mungkin disatukan. Enggak mungkin disatukan. Wasya'nul mu'min al-haqqi alla yu'aridu syar'a bi aklihi al-qasir. Makanya ya, urusan mukmin yang benar-benar keimanannya itu tidak membenturkan syariat dengan akalnya yang cupet. Mosok laki dan perempuan dibedakan, warisan dibedakan, orang adil ini. Kamu katakan nggak adil. Siapa yang bikin aturan tentang warisan itu, laki dan perempuan dibedakan? Allah. Tahu nggak siapa Allah itu? Allah itu a'lam bil hikam wal masalih. Yang paling tahu tentang hikmah dan kemaslahatan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah Allah lah zat yang paling tahu terhadap siapa yang diciptakan. Cuman orang seringnya mengingkari. Ya, sering kita kasih contoh. Seseorang kalau urusan misalkan urusan duniawi, manut banget. Mobil, bahan bakarnya misalkan kasih pertalit, manut itu. Kapan itu di perusahaan, mobil perusahaan disilih ya, mobilnya Panther diisi pertamax atau apa itu. Diisi pertamax itu kudu solar, diisi pertamax. Ya, setelah diisi pertamax berjalan beberapa waktu macet ora urip. Setelah ora urip akhirnya turun mesin. Kenapa? Lah standarnya dikasih solar, dikasih pertamax. Walaupun mungkin ora apa-apa Mas, kita tukone sing regane luwih larang. Ya nggak mungkin mau jalan. Aturannya dengan itu. Saudara yang saya hormati, kehidupan kita pun juga begitu. Allah yang paling tahu tentang apa yang Allah ciptakan. Nggak mungkin syariat pisahkan sesuatu yang sama. Nggak mungkin syariat kumpulkan sesuatu yang berbeda. Ini nggak mungkin seorang mukmin membenturkan syariat itu dengan akalnya. Bal sya'nuhu an yatalamassa al-hikama min wara'i dzalika tafriqi au hadzal jam'i. Tapi perkara orang mukmin itu bahkan nanti berusaha mencari apa sih hikmahnya. Kok dibedakan ini? Hikmahnya apa? Oh, seperti ini tuh hikmahnya. Masya Allah. Dia akan tahu aturan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kenapa kok ini disamakan? Oh, hikmahnya ini. Oh, hikmahnya ini. Wa man tawahama annahuma sawa faqad abtala dilalatal Quran was sunnati ala dzalika. Maka siapa yang tergambar, oh keduanya itu sama, laki dan perempuan itu bodoh, berarti telah membatalkan penunjukan Quran dan hadis. Adapun Quran, kaidahnya tadi sudah kita baca. Nanti kalau hadis, itu ada dalilun wadihun ala hadza. Dalil yang sangat gamblang tentang ini kalau hadis. Nabi SAW mengatakan la'anal mutasyabihina minar rijal binisa wal mutasyabihatu minan nisa'i birijal. Rasul SAW melaknat laki-laki menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan terlaknat. Enggak diperbolehkan. Makanya kalau laki-laki pakaiannya beda, gayanya beda, penampilannya beda. Kalau laki-laki berpakaian kayak perempuan, enggak boleh. Karena kalau orang awam, cah lanang dikudungi, baru guyu-guyu ayu-ayu. Ya enggak boleh. Laki-laki bukan dikudungi. Dikudungi, pakaian saja beda kok. Sampai ada ulama membahas tentang ada kalau orang enggak paham sunnah, celananya perempuan itu sama dengan celananya laki-laki. Itu karena di masyarakat banyak itu. Jadi sing model katoke sing lanang itu tentara, ya, loreng-loreng itu.
Sing wedok tribane gitu, pakai jubah. Lah kok ngerti katoke? Kan goncenge itu mangkruk itu. Kalau goncenge mangkruk kan celananya ketok. Wih, kembar karo bojone. Lah kuwi sirwal laki-laki. Itu kata Asy Musaimin, enggak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Itu dari sisi pakaian saja enggak boleh. Apalagi gaya. Wong lanang suarane tegas, gagah. Wong wedok lemah lembut. Lah wong lanang kok omongane kemayu. Wah, ini konslet ini. Konslet. Apalagi memang Mas, itu kalau pagi, kalau siang itu namanya memang Mario. Tapi kalau bengi Maria. Wah, ini rusak ini. Terlaknat kata Nabi SAW. Perempuan menyerupai laki-laki juga terlaknat. Perempuan menyerupai laki-laki. Penampilan kayak tadi kita kasih contoh. Sirwale bojone padha karo sirwale suaminya. Walaupun sirwal bagi perempuan kan pakaian dalam. Tapi kok podo dengan laki-laki? Enggak diperbolehkan. Enggak diperbolehkan, harus berbeda. Harus berbeda. Dari gaya pembicaraan semuanya tidak boleh sama. Falau kana mutasawiya ini lakana la'nu batilah. Kalau misalkan memang sama laki dan perempuan, terlaknat itu tentu sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil. Saudara yang saya hormati, kita ambil kesimpulan laki-laki secara qadari itu sudah beda dengan perempuan. Secara hukum syar'i laki-laki dan perempuan tidak sama. Tidak sama. Walaupun ada kesamaan, sama-sama makhluk Allah, sama-sama ada kewajiban ibadah, tapi nanti sesuai dengan penciptaan dia. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti setelah itu akan diterangkan apa saja perbedaan laki-laki dan perempuan. Di sini dikasih contoh 2. Jadi satu tentang waris, kedua tentang kesaksian. Iya, itu laki-laki dan perempuan tidak sama. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca, insyaallah di pertemuan seterusnya nanti kita lanjut berkaitan tentang laisa dzakaru kal untha. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita bisa tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sehingga kita mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.